Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Febrianti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2017. Saya di sini akan membuat video sebagai tugas mata kuliah Diagnostik Kesulitan Belajar yang diampu Ibu Yulianti, SPD MPD Coach. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diagnostik kesulitan belajar dan ciri-ciri kesulitan belajar dan mendiagnosa kesulitan belajar. Oke, apa itu diagnostik kesulitan belajar? Suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti suatu kasus timbulnya penyebab suatu masalah, menemukan jenis kesulitan belajar yang bisa dialami oleh siswa. Nah, ciri-cirinya yang pertama, hasil belajar siswa yang dicapai tidak seimbang dengan usaha siswa yang telah dilakukan. Yang kedua, siswa menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah nilai rata-rata siswa. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap yang kurang wajar. Siswa menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, dan pemarah. Contohnya, siswa ini menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan adanya perasaan sedih ataupun menyesal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mendiagnosakan kesulitan belajar. Nah, di sini kan ada indikasi kesulitan belajar. Yang pertama, nilai pelajaran di bawah batas minimal. Melihat nilai pelajaran sebagai tolak ukur indikasi cara yang paling mudah dilihat, indikasi cara yang paling umum sebagai pelajar. Yang kedua, indikasi ini cukup kuat menjadi tolak ukur seorang siswa mengalami kesulitan belajar. Berarti siswa ini menjadi nilai di bawah nilai rata-rata kelas. Dia juga berarti mengalami kualitas belajar di bawah nilai rata-rata. Yang ketiga, prestasi yang dicapai siswa tidak seimbang tingkat inteligensi yang dimilikinya. Misalnya, contohnya, siswa ini yang biasanya masuk ranking 5 besar di kelas, tiba-tiba prestasinya jatuh menjadi masuk 30 besar. Nah, dia telah mengalami kesulitan belajar stadium 4 itu. Nah, dia ini emang cukup hilang ingatan berarti. Yang keempat, kepribadian siswa. Kepribadian siswa itu bisa menjadi indikasi siswa mengalami kesulitan belajar. Contohnya gini, dia tidak bisa tenang di kursi, duduknya di kelas pun tidak betah, susah berkonsentrasi pada pelajaran, tidak semangat, dan siswanya apatis karena anak nakal biasanya mempunyai prinsip anti nilai bagus, betul tidak? Oke, gini, sistem sekolah itu sebenarnya harus bisa melakukan pengembangan dengan baik hingga siswa itu bisa maju dengan kemampuan dimilikinya. Oke, yang terakhir, kita itu sebagai guru harus bisa memberikan ilmu tambahan agar siswa tersebut mendapatkan pengetahuan lebih banyak, sehingga lebih cepat mengidentifikasikan kesulitan belajar siswa di mana penanganan yang tepatnya kita sampai pada poin yang sangat penting. Nah, poin sangat penting itu tujuan dari diagnosis kesulitan belajar, yaitu untuk mengetahui di mana letak kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa kita berusaha mencari dan memecahkannya, dan kemudian apa yang terjadi, apa sih yang akan terjadi ketika kesulitan belajar dibiarkan atau kita sebagai guru malah mengabaikan. Nah, oke, baik, terima kasih kepada teman semua yang menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.